part ke-8 ya guys. Jadi kita akan membaca penciptaan lapangan kerja Alibaba halaman ke-20. Perusahaan-perusahaan yang ada pada umumnya tidak memberikan kontribusi bagi lapangan kerja baru, malah kontribusi mereka sering negatif. Karena itulah Amerika Serikat mengandalkan perusahaan yang baru didirikan untuk menciptakan pekerjaan. Statistik dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa antara tahun 1997 dan 2009, lapangan kerja baru yang diciptakan perusahaan-perusahaan yang baru didirikan merosot tajam dari rata-rata 6 kuartal ke-4 1997 menjadi rata-rata 3,5 sesudah kuartal pertama 2009. Lapangan kerja baru yang diciptakan perusahaan-perusahaan yang baru didirikan menurun dari total 2 juta pada akhir 1990-an menjadi 1,2 juta dalam sebagian besar angka terbaru. Pada saat yang sama, jumlah perusahaan yang tidak mempekerjakan karyawan sama sekali turun dari 5,44 juta pada tahun 1997 menjadi 22,5 juta pada tahun 2011. Ini merepresentasikan peningkatan tahunan 500.000 perusahaan. Setiap tahun di Amerika Serikat sekitar 300.000 pengusaha yang mempekerjakan karyawan menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja baru. Tetapi di samping itu ada 2 juta pengusaha lain yang tidak mempekerjakan karyawan yang merintis segala macam aktivitas komersial dan menyediakan barang dan jasa bagi pasar. Menurut sebuah perkiraan konservatif yang berasal dari sebuah studi mutakhir tentang data besar big data di balik platform Alibaba, Alibaba langsung menciptakan 9,72 juta pekerjaan termasuk pekerjaan yang digaji dan lapangan kerja rintisan, dan secara tidak langsung menciptakan 2,04 juta pekerjaan. Bukan hanya menjadi wajib bagi jutaan pedagang di platform Alibaba untuk mendirikan dan juga mengoperasikan perusahaan mereka sendiri, tetapi hal itu juga menjadi mode operasi yang lazim berlaku. Pada tahun 2011, Institut Riset Alibaba menerbitkan sebuah kajian berjudul Mercusuar Menerangi Jalan Bisnis di Internet. Terbitan ini adalah himpunan 100 studi kasus yang diambil dari bisnis internet global pada tahun 2011. Terbitan ini merekam cara di mana 100 perusahaan paling sukses dimulai dan tumbuh. Alibaba membantu menyelesaikan kesulitan kerja dan kelangsungan hidup dasar orang-orang itu, tetapi juga menghimpun sebuah daya sangat kuat kewirausahaan dan energi positif dalam prosesnya. Saat ini banyak sekali mahasiswa yang kembali ke akar pedesaan mereka setelah lulus dan memanfaatkan pengetahuan maupun kesadaran mereka tentang dunia luar untuk merintis toko-toko internet di kampung halaman. Mereka mengembangkan perekonomian material dengan mendirikan desa-desa Taobao. Mereka membuka sebuah arah baru dalam urbanisasi di Tiongkok, arah yang sejalan dengan keadaan unik Tiongkok. Bentuk urbanisasi bentuk ini sangat berbeda. Alibaba lebih alamiah dan harmonis dalam hal struktur sosial dan memungkinkan Tiongkok melakukan lompatan kata seabad dan menuju abad berikutnya. Tabel 1,1 data inti mengenai orang yang terlibat dalam penjualan retail di platform Alibaba. Lihat saja nanti di buku. Efek tumpahan Alibaba pada 3 Juli 2014 kayaknya ini guys. Ini ya guys. Pertemuan puncak pertama yang pernah ada untuk membahas subjek tentang perekonomian tingkat nasional Tiongkok dan dagang L diselenggarakan oleh kampus CI Alibaba di Hangzhou. Hampir 180 pemimpin pemerintah tingkat distrik hadir. Inilah ungkapan lain bagaimana Alibaba membebaskan kekuatan kewirausahaan akar rumput selama bertahun-tahun belakangan. Pada tahun 2004, perusahaan mulai mengadakan kontes untuk memilih 10 penjual dagang L terbaik di dunia.
Kontes tahunan ini menjadi sebuah jalan cahaya bintang yang mendorong jutaan pengusaha rintisan meraih prestasi personal. Dalam mengejar mimpi pribadi mereka, para pengusaha luar biasa tersebut bisa menjadi model peran yang diikuti. Sementara itu, pertemuan puncak 2014 memperlihatkan bagaimana Alibaba menerapkan efek tumpahannya dengan mengarahkan energi positif dalam bentuk pembangunan komunitas. Pada abad ke-19 dan 18 dan ke-19, ide-ide Jeffersonian di Amerika Serikat menciptakan fondasi bagi usaha kecil, rintisan, kewirausahaan, dan pembangunan komunitas. Pada abad ke-21 di Tiongkok, pertemuan puncak 2014 mengindikasikan bahwa dinamika rintisan kewirausahaan kini sudah tidak bisa dibalik. Pertemuan puncak itu mula-mula menyampaikan laporan tentang perkembangan dagang L tingkat nasional Tiongkok. Kawasan dengan kerapatan dagang L relatif tinggi adalah wilayah yang juga sudah cukup maju. Pada saat yang sama, laporan itu mengungkapkan dua penemuan penting. Pertama, dalam dekade 2003 sampai 2013, dagang L Tiongkok melewati 3 tahapan berturut-turut. Tahap permulaan berlangsung antara 2003 dan 2005. Dengan hanya sejumlah kecil vendor daring tingkat distrik dan pertumbuhan yang lambat antara tahun 2006 dan 2009, sebuah tahap pertumbuhan sederhana sedikit demi sedikit dimulai. Dengan para vendor daring bertambah semakin cepat setiap tahunnya. Istilah online vendor meliputi orang-orang yang berjualan daring dan toko-toko daring. Sejak tahun 2010, operasi mulai menanjak dengan cepat. Dengan ekspansi mencolok vendor daring tingkat nasional pada setiap tahunnya, berkenaan dengan jumlah selama 3 tahap itu, vendor daring tingkat nasional meningkat dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu dan kemudian jutaan. Kedua, sebelum 2010, distrik-distrik dagang L terutama berkonsentrasi di area kunci pertumbuhan Tenggara Tiongkok, sebagaimana direpresentasikan oleh daerah Jiangsu, Zhejiang saat 2010. Bagaimanapun juga, sebuah tahap baru tingkat majemuk berkembang di bagian lain Tiongkok, termasuk utara, selatan, dan tengah. Bermula pada tahun 2010, walaupun dagang L tetap mempertahankan pertumbuhan cepat di Guangzhou dan Zhejiang, untuk pertama kalinya angka gabungan di provinsi-provinsi itu merepresentasikan tidak sampai 50% dari jumlah total. Pada saat yang sama, pertumbuhan di bagian utara, selatan, dan tengah Tiongkok terlihat sangat menonjol dengan jumlah total gabungan untuk ketiganya mendekati 30%. Sumber utama Perth adalah Hebei, Guangdong, dan Henan. Ketika rintisan internet menembus ke bagian-bagian lain di Tiongkok, dan ketika kerapatan vendor daring meningkat, perekonomian regional mulai didukung oleh keunggulan dosentralisasi internet memperlihatkan kualitas dan karakter unik daerah mereka. Zheng Ming, Chief Strategist Officer Alibaba Group, merangkum pidato-pidato yang disampaikan selama pertemuan, dan di tengah pembicaraannya dia menyatakan, "Kami mendapati bahwa distrik-distrik Tiongkok bisa menjadi inti penting dagang L di masa depan Tiongkok." Tiongkok dibagi menjadi lebih dari 2.800 unit tingkat distrik, yaitu administrasi pemerintahan tersendiri di tingkat distrik. Banyak di distrik itu yang dihuni lebih dari 1 juta penduduk. Kewirausahaan akar rumput dimulai dengan individu yang membuka toko-toko Taobao, kemudian bertemu dalam desa-desa Taobao dan melebur ke dalam distrik-distrik Taobao. Jenis dinamisme ini sekarang sedang dalam proses menciptakan pertumbuhan massal di Tiongkok abad ke-21. Perekonomian, kewirausahaan, dan atribut sosial. Pengusaha adalah orang yang mengalokasikan sumber daya langka, tetapi dia juga merepresentasikan sumber daya yang dialokasikan itu sendiri. Sebagai sebuah istilah yang berasal dari bahasa Perancis, entrepreneur pada umumnya mengacu pada seorang pengusaha yang mendirikan dan kemudian menjalankan sebuah perusahaan.
Joseph Schumpeter dipandang sebagai salah seorang sarjana utama yang mengkaji kewirausahaan pada awal abad ke-20. Dia mendefinisikan pengusaha sebagai mereka yang menggunakan pendekatan kreatif atau metode baru untuk melakukan hal-hal yang sudah dilakukan dengan cara yang lain. Yang lebih penting, pengusaha bisa membuat segala sesuatu dapat dilakukan. William Baumol menunjukkan bahwa meskipun pengusaha memiliki peran ganda dalam inovasi sebagai yang mengaplikasikan sumber daya langka maupun sebagai sumber daya yang dialokasikan itu sendiri, ekonomi neoklasik arus utama yang didasarkan pada teori-teori neoklasik tidak hanya tidak berfokus pada peran ganda ini, tetapi juga sama sekali tidak memiliki definisi yang konsisten dan standar tentang pengusaha. Peran ganda pengusaha mungkin tidak terlihat begitu jelas dalam abad industrialisasi besar, tetapi tidak demikian halnya dengan abad digital. Biaya transaksi yang lebih murah membagi-bagi produksi industri besar ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil, sementara peningkatan konstan biaya tenaga kerja membuat perusahaan yang mempekerjakan pihak berusaha sebaik mungkin untuk mensubkontrakkan proses produksi atau menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin. Misalnya Apple mensubkontrakkan satu bagian dari produk produksi kepada pemanufaktur dagang L. Fusikang. Begitu biaya tenaga kerja menjadi masalah bagi Fusikang, perusahaan itu kemudian membeli 1 juta robot untuk menggantikan sebagian besar tenaga kerjanya. Sekarang, robot-robot yang menangani tugas harian seperti pengecatan, pengelasan, dan perakitan dasar memanfaatkan robot untuk menggantikan tenaga kerja hanyalah salah satu indikasi tentang bagaimana sejarah bergerak maju. Sayangnya, bagaimanapun juga krisis keuangan mutakhir membuat tahap tertentu dalam proses ini menjadi jauh lebih tragis. Orang tidak punya banyak pilihan antara menjadi sumber daya yang harus dialokasikan dan mereka menunggu digantikan oleh mesin, atau mereka mulai mengerahkan kemampuan mereka sendiri untuk mengalokasikan diri sebagai sumber daya tak terbatas. Mereka berdiri di atas kaki sendiri dan mendirikan sebuah perusahaan, menciptakan usaha-usaha baru di abad yang baru. Sebagaimana diperlihatkan sejarah perkembangan negara-negara barat, ketika penggunaan mesin dalam manufaktur penyebab surplus luar biasa tenaga kerja, para pengusaha mulai mengembangkan industri-industri jasa seperti keuangan, logistik, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Industri-industri jasa semacam itu menjadi mesin yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi sesudah Perang Dunia II. Industri jasa tumbuh paling besar di Amerika Serikat, yang memasuki jajaran kekuatan ekonomi dunia. Karena itu, ketika Amerika memasuki abad digital, bisa tidaknya ia kembali melakukan transisi mulus melewati penggantian manusia mesin, dan muncul dari permasalahan pengangguran tingkat tinggi yang diciptakan oleh krisis keuangan apakah sebuah mesin baru bagi pertumbuhan memadai atau tidak untuk memunculkan sejumlah besar rintisan-rintisan kewirausahaan baru. Sejak tahun 2013, Badan Proyek Riset Maju Pertahanan atau Defense Advanced Research Project Agency (DAPRA) di Amerika Serikat mulai memfokuskan upaya-upaya penelitian dan pengembangannya pada pengembangan robot. DAPRA adalah bagian dari Departemen Pertahanan AS yang berfungsi sebagai sebuah platform untuk mendorong litbang ilmiah. Hal ini memberikan peluang bisnis bagi para mahasiswa, profesor, dan profesional di hampir semua bidang maupun para pengusaha. Upaya ini memungkinkan mereka mengalokasikan sumber daya ilmiah dan teknologi terbatas dalam cara-cara yang bebas mereka tentukan sendiri. Di Tiongkok, yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana negara ini mampu menggunakan platform Alibaba untuk juga merangsang sains dan teknologi, melayani pembebasan kewirausahaan, dan mendorong inovasi
bukan hanya di bidang B2B, retail, logistik, dan keuangan mikro, tetapi juga di wilayah lain, sains, teknologi, dan jasa. Misalnya pembukaan platform Alibaba untuk rumah sakit komunitas dan segala macam klinik bisa memungkinkan orang menggunakan data besar mereka sendiri sebagai sumber daya yang berharga. Demikian pula Alibaba bisa berbagi sumber daya data besar dengan personal medis untuk mengembangkan metode pencegahan dan perawatan terbaik bagi penyakit menular berskala besar maupun kasus-kasus penyakit yang paling sulit dan paling rumit. Misalnya lagi, jika platform Alibaba dibuka bagi universitas, perusahaan-perusahaan kecil berteknologi tinggi, dan investor ventura, pendanaan bisa mengalir langsung ke sains dan teknologi. Orang dengan sumber daya manusia dan sumber daya uang tidak hanya bisa menggunakan platform itu untuk mengalokasikan sumber daya, tetapi bahkan bisa menjadi sumber daya langka yang dialokasikan itu sendiri. Sekian guys, tadi dari halaman 20 sampai halaman 27. Besok sambung ke halaman 28 tentang atribut kewirausahaan sosial: produktif, tidak produktif, dan destruktif. Sekian, bye.